Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Asep Dewi, SSIMM selaku dosen mata kuliah Statika Bisnis dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai ukuran penyebaran data, menilai variabilitas dan juga resiko layanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Andriani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota lainnya yaitu perkenalkan nama saya Rahma Syifa Alia. Perkenalkan nama saya Reza Megalan Anwar. Perkenalkan nama saya Farhan Faridari Kamil. Baik, kita langsung aja masuk ke pemaparan materi yang pertama. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama itu ada pengertian dan juga fungsi dari penyebaran data yang akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi ukuran penyebaran data. Dalam praktik bisnis, ukuran penyebaran data memiliki beberapa fungsi krusial. Dan yang pertama, menilai kualitas rata-rata, menentukan apakah nilai rata-rata benar-benar mewakili kelompok tersebut atau tidak. Yang kedua ada mengukur standar risiko, digunakan sebagai indikator ketidakpastian. Semakin lebar penyebarannya, semakin sulit sebuah proses bisnis untuk diprediksi. Jika ada melakukan perbandingan, memungkinkan seorang manajer untuk membandingkan sebuah variabilitas dua atau lebih kelompok data meskipun nilai rata-ratanya sama. Dan yang keempat ada pengendalian kualitas atau quality control, membantu mengidentifikasi masalah dalam produksi atau layanan. Terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari standar yang ditetapkan. Yang terakhir ada pengambilan dasar keputusan, membandingkan data yang lebih jujur untuk memilih vendor investasi atau strategi pemasaran yang paling stabil. Terima kasih kepada Farhan. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis dari ukuran penyebaran data yang akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ukuran penyebaran data. Ada beberapa penyebaran data. Yang pertama itu range atau jangkauan. Ukuran penyebaran yang paling sederhana mengukur jarak antara nilai terkecil dan terbesar. Lalu di sini ada rumusnya. Rumusnya itu R sama dengan X max dikurang X min. Fungsinya memberikan estimasi cepat mengenai rentang ekstrim dalam sebuah layanan. Lalu selanjutnya ada variance, rata-rata hitungan dari kuadrat simpangan setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Lalu di sini ada rumusnya ada S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar, lalu dikuadratkan, lalu dibagi X dikurang 1. Fungsinya itu dasar dari perhitungan resiko, yaitu mengukur stabilitas internal data. Lalu selanjutnya ada standar deviasi atau simpangan baku, akar kuadrat dari varians. Ini adalah ukuran penyebaran yang paling umum digunakan karena satuannya sama dengan data asli. Lalu rumusnya ada S sama dengan S kuadrat akar 2. Fungsinya menunjukkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan layanan. Standar deviasi yang kecil menunjukkan layanan yang sangat konsisten. Lalu ada koefisien variasi atau CP, rasio antara deviasi dengan rata-rata, dinyatakan dalam persen. Lalu rumusnya CP sama dengan S dibagi X bar, lalu dikalikan 100%. Fungsinya untuk membandingkan tingkat resiko antara dua jenis layanan atau investasi yang memiliki skala berbeda. Baik, terima kasih kepada Reza. Next, selanjutnya itu ada studi kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya ini ada studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya kita ambil dari salah satu e-commerce. Jadi di sini tuh sebuah perusahaan e-commerce ingin mengevaluasi dua vendor. Kita sebut aja ada vendor A dan juga vendor B untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman barang ke pelanggan.
pelanggan. Nah, untuk data waktu pengirimannya di sini tuh dalam satuannya tuh hari. Yang pertama itu vendor A di 33432 dan juga vendor B itu di 15243. Kita masuk aja langsung ke tahapan penyelesaiannya. Baik, untuk tahapan penyelesaiannya yang pertama itu kita harus mencari dulu range atau jangkauannya. Nah, untuk rumusnya range ini X max dikurangi X min. Nah, untuk vendor A datanya yaitu 33432. 33432. Nah, cara penyelesaiannya ini kita cari dulu nilai terbesar atau X max-nya. Di sini nilai terbesarnya adalah 4. Kita tulis di sini 4 dikurangi nilai terkecil X min. Nilai terkecil di sini adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, untuk satuannya di sini tuh kita pakai hari. Kemudian untuk vendor B datanya yaitu 15243. 15243. Sama seperti sebelumnya, tinggal dikurangin aja nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Untuk nilai terbesarnya di sini tuh ada 5, dikurangi nilai terkecilnya ada 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini tuh sama ya, untuk satuannya dia hari. Nah, jadi range ini menunjukkan rentang luar yang lebih stabil pada vendor A atau pada vendor B. Nah, hasilnya yaitu vendor A ini lebih stabil ketimbang dari vendor A, yang memperkuat bukti bahwa vendor B ini tidak konsisten. Seperti itu. Kita masuk ke tahap penyelesaian yang kedua, akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, selanjutnya kita lanjut pada tahapan yang kedua, yaitu cari varian. Ini rumusnya ada S pangkat 2 sama dengan sigma X kurang S bar pangkat 2 dibagi N sama dengan 1. Kita lanjutin. Sigma X ini sama dengan 3 dikurang 3 pangkat 2. 3 nya tuh hasil dari data yang A ya, karena kita ngitungnya vendor yang A. Ditambah 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikurangi 3 pangkat 2 0 tambah 3 dikurangi 3 dibagi di pangkat 2 0 tambah 4 dikurangi 3 1 di 1 pangkat 2 1 tambah 3 dikurangi 3 0 pangkat 2 0 ditambah 2 dikurangi 3 1 pangkat 2 1 plus kita ambil N nya itu berapa? N nya itu data dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 2 plus 4 sama dengan 2 dibagi 4 adalah 0,5. Jadi data vendor A itu adalah 0,5. Selanjutnya ke vendor B dengan rumus yang sama tapi dengan data yang berbeda, yaitu data yang ini. Ada 1 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 3 2 pangkat 2 4 tambah 5 dikurangi 2 ke 2 pangkat 2 4 tambah 2 dikurangi 1 2 dikurangi 1 1 dikurangi 2 1 tambah 4 dikurangi 3 1 tambah 0 plus sama ini juga 5 karena datanya ada 5, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 8 9 10 10 per 4 sama dengan 2,5 bla bla bla. Tahap selanjutnya kita mencari standar deviasi. Rumusnya adalah S pangkat 2 sama dengan
jadi dimasukin ke sini 0,5 sama dengan di 0,5 pangkat 2 0,5 sama dengan 0, Aku pakai pangkat 2. Oh, di situnya enggak ya? 0 bla 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 bla. Cuman kita buletin jadi 0,71. Lalu yang vendor B-nya masuk S pangkat 2 sama dengan dari hasilnya 2,5, jadi kita masukin 2,5 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 1,58. Jadi ini 0,71 hari, di bawahnya juga jadi 1,58 hari. Tahapan selanjutnya kita mencari koefisien varian atau enggak CV. Rumusnya V S per X kali 100. Kita masukin dari hasil data yang sebelumnya. Yang pertama ada di 0,71 per 3 dikali 100 sama dengan 23,6%. Vendor A, vendor B nya kita masukin di 2,5 per 3 kali 100 sama dengan 52,6%. Ini hasil dari vendoran. Baik, terima kasih kepada Rahma. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu ada analisis variabilitas dan juga resiko. Seperti dalam hitungan yang pertama ya, tadi penyelesaiannya yaitu ada di range atau jangkauan. Memang range itu dia cepat dihitung, tetapi range itu tidak menggambarkan kesebaran keseluruhan. Selanjutnya itu ada variabilitas atau risiko bisnis. Nah, di sini tuh jika penyebarannya rendah menunjukkan layanan yang stabil. Tapi sebaliknya jika penyebarannya tinggi, di sini tuh banyak negatifnya gitu ya. Salah satunya itu seperti keterlambatan ekstrim atau kegagalan produk. Selanjutnya itu ada standar deviasi dan juga CV sebagai alat navigasi. Nah, untuk si standar deviasinya sendiri dia tuh menggunakan satuan hari, sedangkan untuk CV atau koefisien variasi dia tuh satuannya dalam persen. Dan yang terakhir ini ada keputusan strategis. Dalam bisnis, keputusan yang baik adalah memilih variabilitas yang paling kecil. Dalam kasus tadi yang sudah kita simak sebelumnya, di sini tuh vendor A adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena memiliki tingkat resiko atau CV itu jauh lebih rendah, yaitu di 23,6% dibandingkan vendor B di 52,6%. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.